Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Artinya, kapanpun kamu mengakses video pembelajaran ini, itu artinya kamu sudah niat untuk belajar. Lalu, di video ini kita membahas tentang apa? Ya, kamu benar. Kita akan membahas dimensi hubungan antar kelompok sosial yang merupakan materi sosiologi kelas 11. Mari siapkan pulpen dan kertas. Kita akan belajar bersama. Halo semuanya, ketemu lagi di video pembelajaran sosiologi. Kali ini masih di materi kelas 11, yaitu kelompok sosial. Adapun materi yang mau kita bahas kali ini adalah dimensi hubungan antar kelompok. Dalam masyarakat itu kan terdapat berbagai kelompok sosial. Dalam kelompok sosial terjadi interaksi baik antara anggota kelompok maupun antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, di dalam hubungan antar kelompok tersebut, maka terdapat berbagai dimensi atau aspek hubungan antar kelompok. Aspek yang mendasari hubungan antar kelompok itu ada 6. Pertama, dikenal dengan istilah dimensi sejarah, kedua dimensi perilaku, tiga dimensi perilaku kolektif, keempat dimensi gerakan sosial, kelima dimensi sikap, dan yang terakhir dimensi institusi. Nah, bagaimana keenam dimensi ini? Mari kita simak penjelasannya. Dimensi hubungan antar kelompok, dimensi sejarah. Dimensi sejarah itu menjelaskan bahwa hubungan sosial yang terdapat dalam kelompok itu diawali dengan tumbuhnya hubungan sosial tersebut sampai kepada berkembangnya hubungan sosial tersebut. Maksudnya, hubungan sosial yang ada di dalam kelompok itu tidak terjadi begitu saja, alias harus melalui sebuah proses. Jadi hubungan sosial itu harus ada latar belakangnya. Kenapa hubungan sosial tersebut tumbuh dan berkembang? Misalnya, hubungan sosial antara kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam di Afrika Selatan. Hubungan ini dikenal dengan politik apartheid, di mana hubungan sosial tersebut diawali dengan adanya konflik sosial antara kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam karena adanya diskriminasi. Jelas yang terdiskriminasi adalah kelompok kulit hitam. Nah, konflik sosial tersebut pada akhirnya memunculkan perlawanan atau pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok kulit hitam yang pada saat itu dipimpin oleh seorang yang bernama Nelson Mandela. Sehingga akhirnya konflik atau perlawanan tersebut itu dapat diselesaikan berkat Nelson Mandela, di mana pada akhirnya dihapuskanlah pemisahan atau diskriminasi terhadap kelompok kulit hitam. Jadi, berdasarkan dimensi sejarah, hubungan sosial yang terjalin antar kelompok itu diawali dengan proses tumbuh dan berakhir dengan proses berkembangnya kelompok tersebut. Berikutnya dimensi sikap. Dimensi sikap menjelaskan hubungan sosial yang terdapat dalam kelompok itu sering memunculkan prasangka atau stereotip, di mana prasangka atau stereotip tersebut belum tentu benar. Misalnya begini, hubungan sosial yang terjalin antara kelompok orang Batak atau suku Batak dan kelompok orang Padang atau suku Minang, di mana hubungan sosial yang terjalin di antara kedua suku tersebut itu sering menimbulkan prasangka yang buruk. Misalnya, orang atau suku Batak itu digambarkan dengan orang yang kasar, bicara ceplas-ceplos, agresif, suaranya keras. Lalu orang Padang atau suku Minang itu digambarkan dengan orang yang pelit, karena pada saat berjualan sulit untuk ditawar harganya. Nah, hal inilah yang dikatakan sebagai prasangka atau stereotip. Tentu saja tidak benar, karena ini bisa membuat kedua suku akan menjaga jarak. Ya, jadi sebenarnya apakah benar seperti itu? Ya, tergantung individunya, bukan sukunya secara keseluruhan. Begitu ya. Berikutnya, dimensi hubungan antar kelompok untuk dimensi perilaku.
Nah, dalam dimensi perilaku ini menjelaskan bahwa hubungan sosial yang terdapat dalam kelompok itu bisa berupa perilaku yang diskriminatif. Misalnya begini, adanya hubungan sosial yang terjalin antara hubungan kelompok dosen dan mahasiswa. Ini contoh saja ya, misalnya ada sekelompok mahasiswa yang memperlakukan mahasiswa lain itu berbeda oleh karena dia misalnya melihat mahasiswa itu memiliki kesamaan suku atau kesamaan agama. Nah, bagi mahasiswa lain yang merasa dia mengalami sikap diskriminatif atau terkena diskriminasi oleh dosen tersebut karena tidak memiliki agama dan suku yang sama, tindakan ini dinilai sebagai tindakan pilih kasih. Sehingga pada akhirnya hubungan sosial yang terjadi itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena mahasiswa yang mengalami diskriminatif itu benar-benar merasa bahwa dosen ini tidak baik kepada mahasiswa yang tidak seagama atau sesuku dengan dia. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Dimensi berikutnya adalah dimensi perilaku kolektif. Nah, dimensi perilaku kolektif ini menjelaskan hubungan sosial yang terjalin antara kelompok berwujud perilaku bersama. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap tindakan yang terdapat di dalam kelompok itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi, bukan secara individu. Contohnya hubungan sosial yang terjadi antara kelompok pelajar tertentu. Kita sebut saja kelompok pelajar X. Jadi pada saat ada kelompok lain yang berusaha menyakiti kelompok pelajar X tersebut, maka kelompok pelajar X secara kolektif akan melakukan perlawanan terhadap kelompok lain yang tentu saja dianggap menyakiti kelompoknya. Jadi misalnya kayak tawuran, ya. Jadi ketika satu kelompok melakukan tawuran itu dia tidak mewakili tindakan individu, tetapi dia mewakili tindakan kelompok atau perilaku kolektif. Baik, kita akan lanjutkan adanya dimensi gerakan sosial. Dimensi gerakan sosial ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin di dalam kelompok dapat mendorong sebuah gerakan sosial. Artinya adanya gerakan untuk melakukan sebuah perubahan tertentu di masyarakat. Baru-baru ini contohnya misalnya adanya gerakan sosial anggota DPR terhadap kelompok masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Di mana kelompok anggota DPR itu membagi-bagikan masker, hand sanitizer, sembako dengan tujuan supaya masyarakat bisa didorong untuk mencegah COVID-19 dan penyebarannya gitu ya. Sehingga hubungan sosial antara anggota DPR dan masyarakat itu dapat terjalin dengan baik. Dan itu dapat menunjukkan hubungan sosial yang bisa dikatakan sebuah gerakan sosial. Baik, penjelasan mengenai dimensi institusi. Dimensi institusi itu berkaitan dengan lembaga. Jadi bisa dikatakan bahwa dimensi institusi itu menjelaskan bahwa hubungan sosial antar kelompok itu berkaitan dengan institusi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, institusi-institusi ini memperkuat adanya hubungan antar kelompok yang sifatnya birokrasi saja, tidak ada hubungan yang bersifat personal atau pribadi. Contohnya, hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat berkaitan dengan institusi ekonomi, misalnya saja perbankan, di mana hubungan yang terjalin antara pihak petugas perbankan dengan masyarakat dalam hal ini adalah nasabah, itu hanya sekedar kegiatan perbankan, seperti menghimpun dana, memberi kredit, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan antara petugas perbankan dan nasabah itu tidak berdasarkan hubungan personal. Begitu. Kenapa? Karena berdasarkan dimensi institusi, hubungan yang terdapat dalam kelompok perbankan dengan nasabah itu hanya sekedar birokratis saja. Saya rasa sekian dulu, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.